Tuh mirip banget kan, udah gue bilang. Akhirnya datang juga Blockis Ultraman Blazar Legend Edition, dan selamat datang untuk kalian semua di channel Glorious Wings. Dan kembali lagi bersama gua Billy di konten review mainan. Dan sebelum gua mulai, kalian bisa bantu like dan subscribe channel kecil gua ini. Dan juga kalian juga bisa beli barang yang sama seperti gua di toko yang akan gua taruh linknya di deskripsi, yaitu tokonya ini ya. Setelah gue cek-cek sih, tokonya emang banyak jual mainan ya. Kalian juga bisa mampirlah ke sana ya. Oke, kalau begitu kita review pertama adalah box artnya ya. Box artnya sih emang ganteng banget nih, udah kelihatan Ultraman Blazarnya ya. Dan ini gue udah buka karena untuk cek barang. Dan kita bisa lihat di sebelah kanannya, ya begini aja sih gambar Ultraman Blazar juga. Dan ini cukup gemuk loh, kayaknya banyak banget barangnya. Dan bagian belakangnya ini beberapa pose dan barang yang akan kita dapat, aksesorisnya udah kelihatan semua ini ya. Pedangnya, terus ini tombaknya, ini pedangnya bisa digabung. Oke, bagian belakang sini juga sama nih, banyak banget nih perintilan-perintilannya. Dan seperti biasa udah dari Blockis ini biasa bisa menyala ya guys. Dan ini kelihatan nih isi-isi di dalamnya, jero-jeroannya. Oke, langsung aja kita buka ini. Isinya sih banyak banget sih guys, gak bohong gua tuh. Wah, ini tebal banget. Ini bakal lebih banyak dibanding yang Ultraman Zero tuh. Ini PR banget rakitnya nih. Aduh. Nah, bukunya ini tebal banget ya guys. Lebih banyak dari buku-buku anak kecil di sekolah gitu nih. Buku gambar ini. Tapi untungnya Blockis ini bergambar ya, buku manualnya, jadi enak itu buat ngelihatnya. Walaupun kadang ada beberapa yang part kayak ini membingungkan, cuman nggak apa-apa, kita bisa search sendiri lah kok itu. Oke, kalau begitu gue akan rakit, tapi nggak bisa gue record karena memori gue penuh guys. Jadi nggak banyak gitu bisa gue videoin. Jadi gue akan langsung lanjut ke yang udah gue rakit aja. Dan let's go. Dan ya, akhirnya udah selesai ya. Dan ayo kita rakit pengakhirannya. Kita rakit bagian dada dan pinggangnya. Terus kita pasang juga bagian apa ini, bagian bawah kakinya. Kita pasang kakinya juga. Nah ini nih Pak. Aduh. Nah, kepasang juga akhirnya. Sini. Nah, akhirnya terpasang juga kakinya. Oke, kita lanjut pasang tangan sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Wow. Oke, dan terakhir untuk menghidupkan Blazarnya butuh kepala ya guys. Oke, sudah terpasang semuanya, dan ini dia figur Blazar dari Blockisnya. Oke, pertama-tama mungkin gue akan menceritakan sedikit pengalaman gue memasang Blazar ini ya. Setelah gue udah pengalaman pasang yang Zero dan Blazar ini, jujur yang Blazar ini lebih sulit karena lebih banyak part-partnya ya. Dan tentu harus hati-hati, dan gue juga ada patah salah satu bagiannya, cuman nggak terlalu ngaruh, untungnya masih bisa ketempelan dan masih aman aja. Oke, dan itu sih pengalaman gue masih cukup keras, dan ada beberapa bagian yang kurang enak sih buat dipasang. Dan untuk itu aja sih. Oke, setelah ini mari kita bahas langsung aja ke desain figur Blazar ini. Oke, kita mulai dari kepalanya ya. Kita pakai Blazar normal dulu. Nah, bagian kepalanya ya cakep banget ya. Dia pakai clear part bagian di sininya, mirip banget dengan SAF. Cukup mirip lah dengan SAF ini, clear part gini. Dan juga kiri kanan clear part aman. Dan juga ke bagian dadanya ini walaupun belum nyala, dan ini bisa nyala ya, belum nyala, ini udah cukup ganteng. Kita bisa lihat ini benar-benar mirip dengan SAF lah. Nah, pas nyala lu makin ganteng. Terus kita bisa lihat nih
desain blazer yang rame banget nih. Bagian kiri kanannya, tangannya nih, semuanya. Semua ini bukan stiker ya, asli dari plastik semua. Walaupun kita bisa ngerasa ini plastik yang bukannya enak banget, tapi ini udah pas lah menurut gue ya. Dan bagian kakinya juga sama, semuanya enak. Untuk desain sih emang cakep banget ya blazer ini. Dan ini cukup akurat lah mengikuti seriesnya. Dan menurut gue ini skala paling cocok buat kalian yang gak terlalu suka SAF yang kecil. Ini gede guys, lumayan gede nih. Buat tangan gue aja segini tuh. Ini cukup gede. Dan ini keren, bisa tinung-tinung ya. Sama kayak Zero juga, dan kekurangannya mungkin bagian matanya menurut gue ya. Nih ya, bagian matanya itu kurang terang guys menurut gua. Bagian mata putih ini kurang terang. Entah kenapa kurang terang begitu rasanya, tapi masih oke lah. Overall masih oke. Cuman bagian dadanya cukup terang. Nah, dadanya cukup terang. Oke. Setelah itu copot tangannya. Oke, kita ke bagian desainnya Ultraman Blazer yang Valdaran Armor. Dan ini dia Blazer Valdaran Armor ya, ganteng banget ya, luar biasa. Dan kita langsung review aja bagian dadanya, bagian tengah dadanya ini. Ya warnanya orange gitu, sesuai lah ya dengan di film live actionnya. Terus bagian sini di sini lembut ya guys. Ini tuh plastik lembut begitu, jadi nggak tajam-tajam banget nih. Cuma bagian sini aja nih, detail-detail di sini ini keras ya. Kita bahas bagian detail di sini, di bagian tangannya ya. Cukup detail menurut gua, warna-warna catnya cocok banget, pas dan nggak yang bikin aneh lah. Dan ini juga bagian pisaunya ya. Ini cakep banget detailnya. Menurut gua suka sih warnanya. Bahkan kalau kena lampu gitu, lampu dari warna sorot kuning kayak gue ini, dia mantul gitu loh cahayanya. Nah ya, kalau pada armor kan cuman emang armor bagian sini sebelah kanan aja ya. Sisanya udah nggak ada apa-apa lagi dari desain ini. Dan menurut gue ini oke banget ya, desainnya no complaint. Copot lagi kakinya ya, kalau model kit ya harus dirakit sih, gampang copot. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke next sesinya. Oke, ini gue bandingin dengan SAF Ultraman Blazer ya. Kita bisa lihat nih, tuh mirip banget kan, udah gue bilang. Bagian di kepalanya ini, clear partnya ini mirip banget tuh guys. Tuh, mantep ya. Ini di copy abis-abisan sama Blokis nih kayaknya. Cakep banget tuh. Bagian matanya juga sama tuh guys, hampir mirip banget tuh. Kalian bisa lihat tuh. Nah, sisanya desainnya oke ya, bahkan warna-warnanya silvernya mirip banget semuanya, kinclong gitu. Terus bagian color timer juga beda ya, ini color timernya agak biru muda gitu ya, agak transparan. Nah kalau ini bener-bener biru, mirip seperti Figurize-nya. Nah bagian belakang nih, kita kan tadi nggak bahas bagian belakangnya. Bagian belakangnya juga sama persis ya, sama persis loh, sama dengan SAF-nya. Menurut gue ini detailnya luar biasa sih. Dan bagian kaki juga sama aja ya. Cuman emang SAF kayaknya harusnya lebih detail tentunya. Cuman itu nggak ngaruh lah buat kita yang mau review yang murah-murah aja gitu, yang punya yang murah-murah ya. Dan ini menurut gue salah satu pilihan terbaik sih untuk kalian beli, karena selain dapat blazer yang biasa, kita dapat Valdaran armornya juga gitu. Kalau beli SAF itu terpisah gitu, tapi gue lebih suka sih yang kayak terpisah gitu. Cuman susah dapetin SAF Valdaran armornya. Selain susah, harganya juga tinggi banget ya, kayak di jutaan. Sedangkan ini cuman 700.000, dan aksesorisnya juga banyak banget, lengkap nih ya. Oke, begitu desainnya begitu aja. Dan di sini ada peningkatan nih, bentar. Nah, dan di sini tuh ada peningkatan bagian nyala-nyalanya dari Ultraman Zero sama Ultraman Blazer ini. Nah, kalau Ultraman Zero itu, nah oke, nah kalian bisa lihat ini, kalau color timernya merah, maka matanya juga akan kedip. Nah, sedangkan Blazer
Walaupun kalau timer sudah merah nyala, matanya tuh nggak kedip guys, walaupun ada sedikit, mungkin karena pantulan cahaya. Jadi di sini ada peningkatan nih, mantap kan? Jadi kedipnya itu aman, matanya nggak berkedip gitu. Itu sih peningkatan dari Blockies itu. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke aksesoris. Oke, aksesorisnya bejibun banget ya. Bisa tunjukin ke kalian ini. Ada tangan, part tangan untuk dia kausen dan juga berdoa. Terus ada part tangan yang membuka seperti ini. Nah, ini juga bisa dipakai untuk pose andalannya Blazar. Terus kita juga dapat satu set tangan untuk Valdaran Armor dan yang gue pakai dan dipakai juga kan nih tuh. Dan kita juga dapat tangan Valdaran Armornya. Jadi nggak perlu copot pasang, tinggal copot aja bagian tangannya. Jadi mantap banget, aksesorisnya banyak banget. Terus ada tangan mengepal. Oke, ini wajib ada ya. Terus ini tangan memegang untuk memegang spiral baretnya. Oke, terus ini ada satu lagi tangan yang relax hand gini lah ya. Terus kita juga dapat ya spiral baretnya yang panjang banget, bahkan lebih panjang dari Ultraman-nya. Kalian bisa lihat tuh. Ini panjang banget ya, nggak bisa dipakai untuk SAF ini. Ini panjang banget. Dan untuk detailnya kita langsung bahas detail di sini nih, cakep banget ya. Tuh ini clear part semua, nggak sejelek SAF gue lihat ya. Yang SAF jelek kayaknya nggak salah. Tapi gue lupa ya, udah lama gue nggak lihat. Oh jelek deh, tapi bagusan ini serius, ini clear part keren banget menurut gue. Terus juga kita dapat pedangnya. Nah, oke, copot lagi. Oke, dan ini kita dapat pedangnya langsung dengan Valdaran Armor dan bisa dicopot pasang ya tentunya. Jadi kalian bisa ambil yang mode biasa ataupun yang Valdaran Armor. Dan itu semua aksesorisnya kita dapat, dan ini juga aksesoris Valdaran Armor. Mantap banget, lengkap banget menurut gua. Gak ada kekurangan sih. Nah, dan ini juga bisa dimainin ya, sama kayak di SAF-nya, seperti di SAF-nya dan juga di X-nya. Tuh, ukurannya lebih gede, nih SAF ini lebih kecil ya. Kita nggak bisa compare ya, karena beda perusahaan, beda yang bikin, dan kayaknya nggak boleh sama gitu ukurannya. Masa ini SAF ukuran skalanya lebih kecil, tapi ininya lebih gede gitu pedangnya dibanding yang Blazar. Cuman is okay. Dari kita ingat juga harganya murah guys. Dan aksesorisnya banyak banget. Gak bisa dipungkiri, ini untung banget buat kalian yang dapat Blazar ini. Kayak susah banget dapatnya. Cuman nggak tahu ya kedepannya bakal makin banyak atau enggak. Dan oke, kita langsung lanjut aja ke bagian artikulasi. Ya, artikulasinya ini menurut gua meningkat dan lebih enak, lebih keset juga tuh ya di sini. Dan bagian sikunya yang dulu bagian zero yang gue suka bilang copot sendiri, di sini udah enggak, udah beda caranya. Dan artikulasi tangan bisa seperti ini, dia punya bahu, artikulasi juga ada bahu, tangan kayak gini. Oke, dan bisa ditarik. Nah ya, segini. Oh, untuk artikulasi tangan. Untuk kepala segini aja menunduknya nih, tapi udah cukup. Untuk ke atas lumayan. Untuk ke atas lumayan ya. Terus bagian dada di sini bisa ya, ini bisa diputar. Kepala juga sih nggak bisa ya, dia pakai joy, pasti copot nanti. Cuma menurut gue udah bagus. Nah, dada begini, bagian segini aja. Terus ini nggak bisa ditarik banget kayak ini ya, kayak SAF. Tapi ini bisa ditarik sedikit aja, udah cukup lah menurut gue. Dan ini bisa copot. Oke. Dan artikulasi udah oke banget, walaupun yang enggak yang gimana-gimana, cuman di sini ada ketahanan, jadi nggak bisa menendang terlalu jauh sepertinya. Segini aja. Nah, untuk artikulasi emang lebih terbatas dibanding SAF, tapi ada satu kelebihan yang mungkin nanti akan gue bahas. Oke. Dan untuk artikulasi gitu aja ya, nggak bisa yang bagaimana gimana. Yang penting desain sih, desain detail tuh paling penting untuk gue ya, karena kita lebih banyak kan pajang aja gitu, pajang untuk di tempat kerja, tempat belajar, di kamar kalian. Jadi menurut gue artikulasi butuh, tapi nggak banget gitu loh, masih bisa diakalin lah. Oke, untuk artikulasi gitu aja. Kita langsung lanjut aja ke kesimpulannya. Apakah ini worth it untuk dibeli? Menurut gue sangat-sangat worth it ya, dibanding kalian beli SAF-nya, susah dapatnya, harganya tinggi. Nah, ini harganya murah dan lebih gampang untuk dicari ya, walaupun kayak
Kebanyakan tuh PO, cuman di marketplace ada digoreng-goreng lah. Tapi ya pinter-pinter kita aja dan sabar-sabar aja dapetnya. Gue dapet di 700 ribuan dan itu cukup murah, karena untuk dapetin yang SAF kan mahal, susah lagi dapetnya. Jadi oke lah ini. Dan poin kedua yang menurut gue ini lebih worth it dibanding SAF adalah ini aman dari lecet-lecet menurut gue ya. Gue mainin beberapa lama ini aman, belum ada lecet tuh. Kalau SAF gue pose dikit aja, walaupun artikulasi lebih banyak tapi pasti ada antara 1, 2, 3 lecet baru gitu. Jadi kalau semakin sering dimain SAF-nya semakin burik SAF-nya. Kalau ini sih aman-aman aja ya. Jadi buat kalian yang suka otak-atik ganti-ganti gaya, ini aman. Nah, kelebihan lain lagi, ini bisa nyala. Yang tidak dimiliki SAF, mata dan dadanya bisa menyala. Ini poin plus, tapi juga biasa aja sih menurut gue suka. Tapi kalau kayak SAF, karena gue udah biasa punya SAF, juga suka aja yang SAF kayak gini tuh. Cakep-cakep aja sih sebenarnya. Oke. Nah ini poin plusnya. Dan poin plus lagi, aksesorisnya bejibun, lengkap semuanya. Kalian bisa pakai ganti-gantian yang mana yang kalian mau. Dan itu sih menurut gue. Mungkin kalau ada yang kurang kalian bisa tambah di bawah, tapi bagi gue ini udah cukup banget, lengkap lah ini, nggak perlu ditambah-tambahin lagi ya. Cuma sih gue ada dapet aksesoris lain kalau ikut PO beli yang pertama itu, tapi kayaknya nggak, itu limited edition deh. Oke, sampai di sini aja review gue, dan kalau ada kurang mungkin kalian bisa tambahin dalam komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel gue untuk mensupport channel gue menuju 10.000 subscriber guys. Oke, begitu aja. Gue Billy dari channel Glowswing. Sign out guys, bye bye.